Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan mengenai kita bisa belajar dari kegagalan orang lain. Jadi ketika kita mendengar sebuah kata kegagalan, itu pasti tidak diinginkan oleh setiap orang ya, bahkan kita pun tidak ingin gagal. Tetapi dalam sebuah kegagalan yang terjadi, bahkan yang kita alami, kita bisa belajar daripada itu. Terkadang kesuksesan itu dimulai dari sebuah kegagalan. Ketika dia mau belajar dari sebuah kegagalan, atau kita juga bisa belajar tidak harus kita mengalami sebuah kegagalan dulu baru kita belajar, tetapi kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, atau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan tentang satu orang yang ada di firman Tuhan ini yang tertulis dia seorang yang bebal, seorang yang jahat, seorang yang keras, sehingga tidak ada orang yang dapat berbicara dengan dia. Untuk itu kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Saya tidak akan membacakan ayat seluruhnya karena panjang ya, tetapi saya akan ambil inti-intinya. Di mana di ayat yang ketiga dikatakan, mulai ayat 2 ya, dikatakan ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Jadi di sini ini adalah namanya Nabal, dan firman Tuhan menuliskan dia dikatakan adalah seorang yang laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya. Dan bukan hanya itu saja, di ayat yang ke-25 di sini juga hamba-hamba daripada Nabal ini yang mengembalakan domba-domba Nabal ini juga mengatakan hal yang sama. Dikata, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ini bukan hanya dituliskan sekali, ini yang kedua kalinya. Bahkan seorang hambanya pun mengatakan hal seperti ini, bahwa Nabal adalah seorang yang dursila. Dursila itu adalah seorang yang jahat, seorang yang kasar kelakuannya, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Artinya dia itu berpegang teguh pada apa yang menurut dia baik, walaupun itu jahat di mata Tuhan, walaupun itu merugikan orang lain, tetapi dia tidak bisa menerima nasihat atau masukan daripada orang lain. Terus yang ketiga juga, istrinya sendiri pun mengatakan hal yang serupa. Dikatakan ayat 25, ketika ayat 25 dikatakan, janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Jadi di sini istri daripada Nabal, Abigail, seorang wanita yang bijak sana, seorang wanita yang cantik parasnya dan cantik hatinya pastinya, karena dia seorang wanita yang bijak, mengatakan bahwa Nabal ini adalah seorang yang dursila, bebal, seperti namanya, bebal orangnya. Jadi dari sini kita bisa belajar tentang sesuatu hal, bahwa karena setiap firman Tuhan yang tertulis itu ada sebuah pesan Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Jadi dari kesalahan daripada Nabal atau kegagalan daripada Nabal ini kita bisa mempelajari sesuatu hal. Yang pertama adalah yang kita bisa pelajari dari peristiwa yang Nabal alami adalah di sini kita tahu ceritanya bahwa Nabal ini mengembalakan domba-dombanya di padang gitu kan. Tetapi orang-orangnya dari orang-orang Daud itu menjaga, bahkan mereka seperti pagar tembok yang menjaga daripada domba-domba sehingga tidak ada satupun yang terhilang.
mereka begitu peduli dengan Nabal dan orang-orang yang mengembalakan domba-domba Nabal pada saat itu. Tetapi ketika Daud menyuruh orang-orangnya datang kepada Nabal ketika Nabal melakukan sebuah pengguntingan bulu domba, perlakuan daripada Nabal itu kebalikannya, di mana Nabal membalas yang baik terhadap Daud, membalas apa yang dilakukan Daud terhadap Nabal itu yang baik dengan yang jahat. Di mana ketika Daud datang hendak minta bagian karena Nabal sedang melakukan pengguntingan bulu domba untuk orang-orang Daud, tetapi di situ Nabal mengatakan, siapa Daud? Aku tidak kenal Daud, seperti itu. Dan juga bahkan Nabal memaki-maki, karena tertulis di situ di ayat berapa itu bahwa dikatakan Nabal memaki-maki orang-orangnya Daud ketika hamba daripada Nabal ini memberikan berita ini kepada istri Nabal. Di ayat 14 dikatakan, tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Jadi di sini jelas bahwa perbuatan baik Daud terhadap Nabal itu dibalas dengan yang jahat, seperti itu. Jadi dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran seperti ini. Kita jangan pernah istilahnya kacang lupa akan kulitnya ya. Ada orang-orang yang baik sama kita, jangan kita balas. Kalaupun kita tidak bisa membalas kebaikan mereka, karena setiap kebaikan itu pasti Tuhan yang akan membalas ya. Tetapi jangan kita membalas orang yang baik sama kita itu dengan yang jahat, seperti itu. Itu adalah sifat orang-orang yang bebal, sifat orang-orang yang seperti yang tertulis di dalam kehidupan Nabal ini adalah seorang yang kasar dan jahat kelakuannya, seorang yang bebal, seorang yang dursila, yang tidak bisa mendengarkan orang lain, sehingga itu terwujud dalam sikapnya terhadap Daud, sehingga dia tidak bisa menghargai sebuah kebaikan yang dilakukan oleh Daud. Untuk itu hal yang pertama yang kita bisa belajar daripada kesalahan daripada Nabal adalah kita jangan pernah membalas kebaikan orang lain dengan kejahatan. Kalaupun kita tidak bisa membalas dengan kebaikan atau membalas misalnya tahu balas budi ya, kalaupun kita memang tidak bisa membalasnya, akan ada orang-orang lain yang akan membalas kebaikan orang tersebut. Tetapi jangan pernah membalas apa yang dilakukan orang lain yang baik sama kita, jangan pernah kita membalas dengan kejahatan. Jangankan kebaikan dengan kejahatan, bahkan kejahatan pun Tuhan mengajarkan kita untuk membalas dengan kebaikan, karena itulah hukum kasih yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah ketika orang jahat sama kita seperti Nabal ini ya. Yang kedua adalah ketika Daud mendengar apa yang disampaikan orang-orangnya Daud yang disuruh untuk pergi kepada Nabal, apa yang disampaikan mengenai perkataan Nabal terhadap Daud marah saat itu. Daud langsung mengambil sebuah keputusan, Daud langsung mengambil sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua di sini yang kita bisa pelajari adalah ketika kita marah, jangan pernah mengambil sebuah keputusan atau sebuah tindakan atau berkata-kata, karena ketika kita marah, apa yang kita perkatakan, apa yang kita putuskan itu salah. Itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menggagalkan apa yang Daud hendak lakukan pada saat itu melalui seorang wanita yang bijaksana, yaitu Abigail, di mana ketika hamba-hamba daripada Nabal ini menyampaikan kepada Abigail tentang peristiwa saat orang-orang Daud datang kepada Nabal, di situ Abigail langsung mengambil sebuah tindakan seperti itu. Abigail langsung menyiapkan apa yang Daud minta, dan Abigail datang menemui Daud dan tersungkur di hadapan Daud, dan Abigail mengatakan, biar aku saja yang menanggungnya. Ini wanita yang sangat luar biasa ya, wanita yang sangat luar biasa, sehingga firman Tuhan mengatakan dia seorang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Orang yang bijaksana itu bisa mengambil sebuah keputusan yang menggagalkan sebuah rencana jahat yang
hendak terjadi, karena kebijaksanaan itu bisa menolong banyak hal yang akan terjadi seperti itu. Jadi istri daripada Abigail ini juga Tuhan pakai untuk berbicara kepada Daud, dimana akhirnya Daud tidak jadi melakukan tindakannya, istilahnya main hakim sendiri seperti itu ya, tidak jadi mengambil sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya dia kembali pulang. Jadi di sini juga kita mendapatkan bisa mempelajari daripada Daud ini, dia termasuk orang yang rendah hati ya, karena dia bisa menerima sebuah masukan daripada Abigail, istri Nabal ini, karena Tuhan memakai istri Nabal, karena Tuhan tidak mau Daud melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Jadi di sini kita dapat pelajaran yang kedua adalah ketika kita belajar dari kesalahan orang lain, yang pertama kita jangan pernah membalas kebaikan dengan kejahatan. Bahkan jangan kita pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas yang jahat dengan yang baik. Dan yang kedua adalah kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak mau ketika kita marah, kita mengambil sebuah tindakan atau keputusan, karena saat kita marah, apa yang kita perkatakan, apa yang kita putuskan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita bisa belajar daripada apa yang dilakukan Daud ketika Abigail datang, akhirnya dia tidak jadi melakukan tindakannya untuk membunuh seisi rumah Nabal yang laki-laki pada saat itu. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari firman ini adalah penghakiman itu adalah haknya Tuhan, tetapi bagian kita adalah kita menjaga hati kita seperti itu. Kita jangan pernah bersorak untuk orang-orang yang jahat sama kita. Ketika mereka tertimpa sesuatu celaka, kita katakan syukur dan kita senang dengan kejadian itu. Tetapi Tuhan mau kita tuh memiliki belas kasihan, kita itu memiliki kasih terhadap orang-orang yang jahat sama kita. Kita tidak mengharapkan mereka terkena celaka seperti itu. Walaupun tetap firman Tuhan itu iya dan amin, firman Tuhan itu tetap berlaku bahwa Tuhan yang akan membalas kejahatan orang lain, Tuhan yang akan menjadi hakim. Sehingga ketika kita belajar untuk tetap fokus sama Tuhan, walaupun ada orang-orang yang jahat sama kita, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap menjaga hati kita, dan kita tetap mengasihi mereka. Nanti Tuhan yang akan melakukan bagiannya atas hidup kita. Tuhan yang akan membela kita, tetapi dengan kondisi hati kita yang dimana kita tidak menghendaki orang yang membenci kita, orang yang berbuat jahat sama kita itu celaka. Karena firman Tuhan itu memang tetap berlaku bahwa Tuhan yang menjadi hakim, Tuhan yang akan membalas setiap kejahatan. Untuk itu ketika kita tidak mau Tuhan yang langsung turun tangan atas hidup kita, jangan kita pernah mengeraskan hati ketika Tuhan menegur kita melalui orang lain, Tuhan menegur kita melalui sebuah kejadian-kejadian. Karena apa? Ketika kita mengeraskan hati, ketika kita tidak bisa, istilahnya bebal seperti Nabal ini yang tidak bisa diberitahu apa yang terjadi dengan Nabal. Di ayat yang ke 37 dikatakan, tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Jadi ketika Abigail sudah berbicara kepada Daud, dan Daud pulang ke tempatnya, dan Abigail juga pulang kepada suaminya, dan ketika dia pulang dia melihat Nabal sedang mabuk. Karena dia bijaksana, dia tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga dia menunda untuk menyampaikan itu. Jadi kita itu jangan terlalu buru-buru atau tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu atau untuk menyampaikan segala sesuatu. Kita lihat keadaan, kita lihat situasi, atau kita lihat timing yang tepat seperti itu. Seperti halnya apa yang dilakukan kepada Abigail terhadap Nabal seperti itu. Ini yang kita juga bisa pelajari. Terkadang ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau kita hendak menasihati seseorang, kita tuh terburu-buru untuk menyampaikan itu, sehingga waktu yang kita ambil itu bukan waktu yang tepat. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah, bisa memperburuk masalah seperti itu. Untuk itu kita harus minta
hikmat daripada Tuhan, minta kebijaksanaan Tuhan, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Sehingga ketika Abigail berbicara kepada Nabal, kalau misalnya dia berbicara pada saat Nabal mabuk, mungkin bisa dipotong ya Abigail ini, karena orang mabuk itu terkadang emosinya meluap-luap, dan dia juga tidak bisa menguasai diri, mengendalikan diri. Jadi ketika dia melihat Nabal mabuk, dia menunda untuk menyampaikan itu, dan besok paginya baru Abigail menceritakan kepada Nabal. Dan pada saat Nabal mendengar apa yang disampaikan Abigail, jantungnya terhenti seperti itu. Jantungnya tiba-tiba terhenti, dan setelah 10 hari Tuhan memukul Nabal sehingga Nabal akhirnya mati. Dan di situ Daud bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menghalangi Daud, menggagalkan Daud untuk main hakim sendiri, tapi Tuhan yang bertindak adil terhadap Nabal, terhadap apa yang dilakukan Nabal kepada Daud. Jadi firman ini yang bisa saya sampaikan buat kita semua belajar. Saya pribadi juga belajar bahwa yang pertama, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, selain daripada kita belajar dari kesalahan kita sendiri, yaitu jangan pernah membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalaupun kita tidak bisa membalas yang baik, kita jangan pernah melakukan hal yang jahat, karena mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk orang-orang yang berbuat baik. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ketika orang itu menabur kebaikan, mereka akan menuai kebaikan. Ketika orang itu menabur kebaikan tapi kita balas dengan kejahatan, kita juga akan menuai kejahatan yang kita sudah lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah ketika kita marah, jangan pernah mengambil sebuah keputusan atau jangan pernah berkata-kata, karena orang yang cepat marah, orang yang lekas marah itu orang yang bodoh ya di hadapan Tuhan. Karena ketika kita marah dan kita berkata-kata, itu biasanya perkataan-perkataan bodoh yang keluar dari mulut kita, tindakan-tindakan bodoh, keputusan-keputusan bodoh yang kita bisa ambil. Seperti halnya Daud yang ketika dia marah mendengar perkataan daripada Nabal itu, dia mau mengambil sebuah tindakan bodoh untuk main hakim sendiri, untuk bertindak sendiri, membunuh seisi rumah daripada Nabal. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari, yaitu tadi Daud, kita harus belajar untuk rendah hati, untuk kita bisa mendengar daripada orang-orang yang Tuhan pakai untuk menegur, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menggagalkan hal yang jahat yang kita hendak kerjakan. Karena Tuhan bisa memakai apa saja, siapa saja untuk menggagalkan sesuatu yang jahat yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Yang keempat, tadi kita bisa belajar daripada Abigail bahwa seseorang bijaksana itu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menunda untuk berbicara. Karena tidak semua hal yang kita tahu atau yang kita mengerti kita harus sampaikan pada saat itu. Ada waktu-waktu yang tepat yang dimana kita bisa menyampaikan itu. Dan yang keempat, Tuhan yang akan turun tangan atas semua hal yang terjadi. Karena apa? Tuhan adalah hakim yang adil, dimana orang yang jahat akan menuai kejahatan, orang yang baik akan menuai yang baik. Jadi di sini kita bisa belajar dari apa yang terjadi atas Nabal, supaya Tuhan tidak memukul kita atau Tuhan tidak menghajar kita. Puji Tuhan kalau Tuhan hajar dan Tuhan masih memberikan kesempatan, tapi kalau Tuhan hajar sampai mati seperti yang terjadi pada Nabal, tidak ada kesempatan lagi, itu sangat sesuatu hal yang sangat tidak kita inginkan ya. Jadi untuk itu kita bisa belajar dari firman Tuhan pada saat ini, dan itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.